sleep when we're living it up. And what I gotta do this the hard way. My body wants to be in arms, baby. Something I'll regret in the morning. But let's just get this when you're calling. I got a bed, but I'd rather be yours tonight. I got a bed, but I'd rather be yours. That's what I said when I call you on the phone tonight. I got a bed, but I'd rather be yours. You know I sleep on the left side. If you sleep on the left side, I move to the right, yeah, I do it for you. And I got work in the morning, early in the morning. But who needs sleep when I'm rocking with you? Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir pada rangkaian talkshow pada pagi hari ini. Namun sepertinya masih beberapa ya teman-teman yang bergabung dari puluhan peserta yang mendaftar, sehingga mungkin kita akan tunggu beberapa menit lagi dan kita nanti baru akan mulai sesi talkshow pada pagi hari ini. Atau mungkin barangkali di antara rekan-rekan teman-teman mungkin ada yang sekiranya tertarik dengan topik pada pagi hari ini, mungkin bisa juga diajak untuk bergabung dan nanti bisa kita segera mulai sesi talkshow pada pagi hari ini. Kita tunggu beberapa menit lagi ya teman-teman ya. Terima kasih. And what I gotta do this the hard way. My body wants to be in arms, baby. Something I'll regret in the morning. But let's just get this when you're calling. I got a bed, but I'd rather be yours tonight. I got a bed, but I'd rather be yours. That's what I said when I call you on the phone tonight. I got a bed, but I'd rather be yours. I got a bed, but I'd rather be yours tonight. I got a bed, but I'd rather be yours. That's what I said when I call you on the phone tonight. I got a bed, but I'd rather be yours. No, I need your love. No, I need your love. Yeah. No, I need your love. No, I need your love. Too long on the phone right now. What you say you wanna ball right now? You don't wanna be on your own right now. Ring my phone 'cause I got a bed, but I'd rather be yours tonight. But I'd rather be yours. I got a bed, but I'd rather be yours tonight. I got a bed, but I'd rather be yours. That's what I said when I called you on the phone tonight. I got a bed, but I'd rather be yours. Too long on the phone right now. What you say you wanna ball right now? You don't wanna be on your own right now. Ring my phone 'cause I got a bed, but I'd rather be yours tonight. Got a bed, but I'd rather be yours. So fast for me to say, someone gives me love and I throw it all away. Tell me have I gone insane? Talking to myself, but I don't know what to say. Cause you let go, and now I'm holding on. I guess you don't know what you got until it's gone. Sometimes you gotta lose somebody just to find out you really love someone. Oh, and I do, and I do, and I do, yeah. Sometimes you gotta lose somebody just to find out you really love someone. Oh, yeah. Sometimes you gotta lose somebody. So don't tell me it's too late. Hearts are made to bend, baby, please don't let me break it. I knew I should've stayed, cause now you're moving on. And I don't know what to say, cause you let go, and now I'm holding on. I guess you don't know what you got until it's gone.
Sometimes you gotta lose somebody. Sometimes you gotta lose somebody just to find you really love someone. And I do, and I do, and I do, yeah. Sometimes you gotta lose somebody just to find you really love someone. Yeah, sometimes you gotta lose somebody. You gotta lose somebody. Where am I supposed to be? Washed up, pushed out, or on my feet? Tell me, is this a dream, or am I stuck in a movie scene? Lately, I'm spinning away so crazy. So baby, just take me. I think I'm caught up in the way I feel about you. I don't know how I can be so drawn into you. I think I'm falling into you. I think I'm caught up in the wave of you, of you. Oh, upside down, I'm tiptoeing undersea, lost and found. I hide in your memory, crossing lines. Am I gonna make it to the other side, or do I have to chase it? Oh, I speak loud but don't hear my voice. 10 feet down, does it feel like choice? Hanging on to the words you say, but every time I listen I just hear white noise. And all I see are these flashing lights. Can't hold on while they're passing by. How many wrongs does it take to right? How many wrongs does it take to right? Daily, lately, I'm spinning around so crazy. So baby, just take me. I think I'm caught up in the way I feel about you. I don't know how I can be so drawn into you. I think I'm falling into you. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bersedia untuk mengikuti sesi talkshow pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Aning Polyati dari Mari Belajar sebagai salah satu global training partner dari Microsoft. Pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai moderator kurang lebih selama 1,5 jam ke depan. Nah, teman-teman, ini kebetulan dari puluhan peserta masih beberapa saja yang hadir, sehingga nanti mungkin peserta yang lainnya bisa menyusul, atau mungkin rekan-rekannya yang istilahnya kira-kira tertarik dengan topik kali ini, boleh juga teman-teman misalkan dibagikan tautan untuk bergabung, sehingga nanti kita bisa belajar bersama dan maju bersama untuk bisa nanti istilahnya mengarungi masa depan yang istilahnya tidak pasti ya, namun kita bisa membekali diri kita dengan skills atau kemampuan-kemampuan yang mana akan sangat bermanfaat bagi kita ketika nanti memasuki dunia kerja. Nah, teman-teman, seperti yang mungkin teman-teman juga sudah ketahui ya, bahwa pada kesempatan kali ini nanti kita akan mencoba mengenal terkait Azure dan Microsoft Learn bagi pendidikan, bagaimana kedua platform ini dapat mendukung pendidikan menjadi ke arah yang lebih baik tentunya, dan nanti teman-teman akan mendapatkan berbagai macam wawasan, hal-hal yang menarik tentunya, di mana pada hari ini nanti akan setidaknya ada 4 agenda yang akan kita lakukan, atau mungkin lebih tepatnya yang akan kita bahas begitu, dan nanti teman-teman apabila ada pertanyaan, teman-teman nanti bisa mengajukan pertanyaannya baik menggunakan
menggunakan kolom percakapan yang ada ataupun juga bisa mengajukan melalui mikrofon. Namun apabila ingin mengajukan via mikrofon, maka teman-teman dimohon untuk dapat raise hand terlebih dahulu sehingga nanti kami dapat melihat begitu ya siapa saja yang hendak bertanya. Nah, agenda kita pada pagi hari ini maaf. Agenda kita pada pagi hari ini, nanti kita akan membahas seputar Azure for Teaching and Learning, kemudian Azure for Research, kemudian yang ketiga adalah Learning Azure in Microsoft Learn, dan yang terakhir adalah Azure Certification. Kurang lebih selama 1,5 jam ke depan, nanti semua agenda-agenda tersebut akan dipaparkan oleh pembicara kita pada pagi hari ini, yakni Pak Ridi Ferdiana selaku Microsoft MVP dengan spesialis Azure Developer. Mungkin untuk menyingkat waktu, kita langsung saja mulai sesi talkshow pada pagi hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Ridi Ferdiana. Silakan, Pak. Sudah terdengar ya suara saya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Ning. Terima kasih rekan-rekan sekalian yang sudah meluangkan waktu. Luar biasa, ini pagi Jumat dan menurut saya pribadi adalah sesuatu yang agak sulit ya untuk stay awake ya di Friday ya. Oke, tapi kita akan bicara sesuatu yang lumayan seru ya. Kali ini kita akan bicara segala sesuatu terkait dengan Azure tapi dari sudut pandang yang non teknis. Ini yang cukup menarik bagi saya. Karena kalau kita bicara Azure, kita bicara komputasi awan, kita bicara sesuatu yang umum sekali. Sesuatu yang mungkin akan dimiliki oleh AWS, oleh cloud computing yang lain ya. Sehingga kita akan melihat propositioning value atau nilai dari Azure dibanding yang lain. Oke, saya mungkin mulai akan share screen saya sebentar. Oke. Semoga terlihat. Sudah terlihat screen saya? Oke, terima kasih. Jadi kita akan bahas tentang Azure for Learning. Artinya bagaimana Azure akan membantu Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian untuk belajar. Belajar bagaimana memahami komputasi awan modern saat ini. Saat ini kita sangat bergantung pada komputasi awan. Saya yakin rekan-rekan juga sudah menggunakan komputasi awan walaupun tidak merasa menggunakannya. Sebagai contoh, rekan-rekan membaca feed Instagram di hari ini, membuka Facebook, membuka Twitter, mengunggah gambar, semuanya berada di komputasi awan. Ya. Dan beberapa services handal yang Bapak Ibu rasakan sekarang yang cukup ternama seperti TikTok, seperti Instagram, seperti Facebook, seperti Microsoft, dan yang lain juga berada di komputasi awan. Komputasi awan menjadi salah satu dari future skill yang diharapkan di tahun 2023 seluruh instansi, seluruh jenjang pendidikan memahaminya. Mulai dari derajat SMK, SMA, bahkan hingga perguruan tinggi tentu saja itu akan menggunakan komputasi awan sebagai dasar pembelajarannya. Oke, sekarang apa yang akan kita bahas kali ini? Kita akan bahas setidaknya 4 hal ya. Dan saya ingin sesi ini adalah sesi interaktif, jadi kalau rekan-rekan ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin rekan-rekan klarifikasi, silakan put di bagian komentar. Nanti di sesi ini juga akan terdapat sesi tanya jawab yang durasinya cukup panjang, sekitar 15-30 menit, sehingga rekan-rekan juga bisa bertanya seputar apapun terkait dengan Azure ya. Oke. Saya pertama kali menggunakan Azure pada saat Azure tersebut baru dirilis, namanya Windows Azure, menggunakan kata-kata Windows. Saya sempat ngobrol dengan salah satu engineer yang juga waktu itu CTO dari Azure ya. Waktu itu kami sempat beberapa kali bercakap-cakap, dan waktu itu hal yang paling menarik dari konsep Windows Azure adalah shifting. Shifting apa? Shifting paradigma. Paradigmanya itu seperti apa? Seperti pada saat kita dahulu sering menyimpan uang di kantong kita. Pada saat uang kita semakin banyak, kita kewalahan, kemudian akhirnya kita taruh di bank. Ini juga sama. Semakin kita bergantung pada teknologi, maka semakin banyak digital asset yang kita butuhkan. Efeknya apa? Efeknya kita akan kewalahan untuk menyimpannya di lokasi komputasi kita sendiri, sehingga kita perlu shifting ke awan. Dan it's a matter of cultures. Ini cuma masalah budaya. Dan kalau budaya tersebut sudah mengarah ke sana, saya yakin rekan-rekan akan lambat laun melakukan proses migrasi ke awan.
Saya punya cerita yang paling pendek yang bisa saya rasakan pada saat ada komputasi awal. Dulu pada saat saya pada saat saya rusak laptopnya atau pada saat saya kehilangan data, saya harus membeli laptop baru. Yang saya lakukan adalah saya perlu menginstal ulang laptop saya. Saya perlu moving beberapa data saya dari satu disk tersebut ke sebuah hard disk eksternal, kemudian saya pindahkan berterabyte, bergiga-giga ya. Oke. Guess what? Saya melakukan hari ini beberapa hari yang lalu saya memindahkan data ya, saya memindahkan instalasi komputer, software-softwarenya dan sebagainya hanya ke dalam kerangka waktu jam. Saya hitung sekitar 2,5 jam dan itu sangat cepat dibanding waktu dulu saya harus melakukan ghosting, saya harus melakukan pemasangan. Yes, komputasi awan itu sangat bermanfaat. Oke, saya akan membahas 4 agenda di sini. Azure for Teaching and Learning, kemudian Azure for Research, kemudian bagaimana kita mempelajari Azure di Microsoft Learn, dan yang terakhir saya akan menggambarkan Azure Certification. Saya memiliki certification untuk DevOps Expert atau Developer Operation Expert. Saya juga memiliki certification untuk Azure Administrator Associate, Azure Administrator, dan tentu saja Azure Fundamental. Jadi kita bisa sama-sama bercerita apabila rekan-rekan tertarik dengan sertifikasi di Azure. Ada juga sertifikasi yang cukup menarik di Azure seperti Azure AI dan yang lainnya. Nanti kita bahas itu. Oke. Apa yang saya akan bahas adalah bagaimana Azure digunakan untuk belajar dan mengajar. Berita baiknya, sebenarnya sesi kali ini adalah sesi pembuka untuk satu hal yang lebih besar yang kita sebut dengan micro credential offer from Microsoft terkait dengan Microsoft Azure. Jadi nanti adik-adik kita atau mahasiswa yang ada di Indonesia itu akan memperoleh kesempatan untuk belajar Microsoft Azure dan bisa mengkonversinya ke SKS mereka sebagai bagian dari program Merdeka Belajar. Plus akan ada sebuah opportunity untuk bisa stay internship atau melakukan hal-hal berinteraksi dengan Microsoft Partners untuk menggunakan Azure di kondisi atau di lingkungan industri. Oke. Kenapa Azure itu menjadi cocok untuk proses pembelajaran dibanding misalnya dengan komputasi yang lain? Sebenarnya semuanya sama saja, tetapi kalau kita bicara Azure sebagai open cloud, Azure adalah sebagai sebuah platform yang Microsoft katakan, makanya Microsoft mengubah kata-kata Windows Azure menjadi Microsoft Azure. Karena Microsoft menginginkan dia bukan Windows. Microsoft menginginkan dia sebuah open platform. Sehingga kalau rekan-rekan boleh bilang, begitu rekan-rekan masuk ke Azure, jangan kaget kalau 70% kontennya, 70-80% kontennya itu adalah open sources. Open sources. Microsoft sudah mulai shifting dari rekan-rekan yang tahu dari konsep yang mungkin closed source komersial menjadi sesuatu yang open platform. Rekan-rekan bisa lihat Windows saat ini sudah terintegrasi dengan komputer. Setiap rekan-rekan beli laptop ada Windows. Bahkan mulai tahun 2021 kalau rekan-rekan beli laptop tertentu itu sudah termasuk Office-nya. Windows dan Office itu akan menjadi layaknya open platform yang bisa dinikmati oleh semua, yang melekat di hardware. Apa message yang hendak dikemukakan oleh Microsoft? Message-nya adalah apapun platformnya Microsoft bisa fasilitasi. Ya. Microsoft tidak menjadi first party lagi dalam Azure, tetapi menjadi pair party, ya, rekanan yang selaras. Jadi kalau rekan-rekan pakai Jenkins, maka Microsoft juga punya counterpartnya. Rekan-rekan menggunakan WordPress, Microsoft juga bisa menggunakannya itu di komputasi awal. Jadi kalau rekan-rekan termasuk orang yang menyukai open source, maka jangan khawatir. Kalau kita bicara open source, even teknologi Microsoft seperti ASP.NET sekarang sudah open source. .NET framework yang sekarang disebut .NET 5 saja tidak ada frameworknya juga sudah open source. Ditambah lagi merangkul serangkaian teknologi language seperti Python dan sebagainya yang sudah semuanya terintegrasi di Visual Studio, di Azure dan di teknologi yang lain. Jadi sudah tidak ada vendor locking seperti yang dibayangkan zaman dulu. Ya, pada saat saya masuk kuliah itu terlalu terbayang masalah open source dan closed source, dan di konsep kali ini itu sudah tidak dilakukan. Oke, kalau kita bicara sebuah pengembangan open source, kalau kita bicara penelitian, maka sebenarnya kita bisa meneliti dari 5 hal tersebut dari komputasi awal. Pertama, kita bisa meneliti di sudut pandang infrastrukturnya. Ya,
Saat ini yang lagi keren adalah Docker gitu ya. Serverless infrastructures, teman-teman bisa meneliti itu di Azure. Bahkan started from free. DevOps juga, Microsoft memiliki platform yang disebut dengan Microsoft DevOps ya. DevOps-nya juga free ya bagi rekan-rekan yang hendak menggunakannya, jadi tidak perlu khawatir rekan-rekan harus melakukan menginvestasikan. Kemudian ada data juga, Hadoop. Microsoft punya platform yang dikembangkan dari Hadoop yang disebut dengan HD Insight ya. Kemudian ada platform yang lain ya seperti Red Hat ya, dan juga tentu saja bahasa. Jadi platform yang rekan-rekan apapun hendak lakukan untuk pengembangan ataupun untuk proses penelitian itu bisa dilakukan di Microsoft Azure. Nah, sekarang pertanyaannya, oke, saya tahu nih Microsoft Azure. Sekarang bagaimana saya mengaksesnya? Bagaimana saya mendapatkannya? Ini adalah sebuah one big question yang umum ditanyakan oleh rekan-rekan. Ya, dari mana sih saya dapat Microsoft Azure? Susah nggak dapat Microsoft Azure gitu? Basically enggak ya, Selama rekan-rekan memiliki koridor sebagai mahasiswa atau sebagai pendidik ya, mahasiswa pendidik yang kampusnya sudah dikenal gitu ya, atau sudah memiliki kampus agreement dengan Microsoft ya, seperti itu. Secara sederhana, seorang mahasiswa secara mandiri bisa mengaktifkan free Azure for Student account. Bagi educators, mereka juga bisa menggunakan Azure DevTools for Teaching. Ya. Kalau misalnya kampus ingin menggunakan Azure untuk praktikum, untuk tugas akhir, untuk infrastruktur virtual lab yang nanti membutuhkan banyak komputer untuk digunakan oleh mahasiswa bersama-sama, ada layanan disebut dengan Azure Lab Services. Dan kalau rekan-rekan ingin belajar ya, atau ingin menggunakan Azure sembari mengerjakan praktikum, sembari memahami materi, maka ada Azure DevTools for Teaching ya, seperti itu. Rekan-rekan bisa melihat linknya yang di sebelah kanan ya, kemudian bisa di capture juga. Oke. Jadi rekan-rekan bisa melihatnya itu semua. Oke. Beberapa pertanyaan yang umum muncul pada saat kita bicara komputasi awan, terutama dari universitas. Bagaimana saya memperoleh komputasi awan tersebut ya secara gratis? Maka rekan-rekan harus menghubungi Microsoft Contact di Indonesia ya. Nanti mungkin akan dimasukkan di kolom chat, saya juga lupa emailnya, msedu@microsoft.com kalau nggak salah, msedu@microsoft.com ya. Kemudian rekan-rekan nanti bisa bergabung di campus agreement istilahnya ya, untuk domainnya diaktifkan. Ya, untuk domainnya diaktifkan dikenali sebagai domain edukasi. Setelah domainnya sudah dikenali sebagai domain edukasi, maka rekan-rekan bisa mengaktifkan Azure DevTools for Teaching dan sebagainya. Ya, Azure Free for Student, Azure Educators dan sebagainya. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana kalau saya run out credit dan saya ingin membeli Azure tersebut? Ya, Azure bisa dibeli dengan beberapa pendekatan. Kalau untuk kampus atau untuk universitas atau untuk pendidikan, saran kami menggunakan basisnya token. Ya, token itu seperti voucher. Ya, rekan-rekan bisa membeli voucher minimal kalau tidak salah sekitar $100 ya. $100 nanti vouchernya itu dimasukkan, maka rekan-rekan bisa mengaktifkan layanan Azure untuk digunakan apapun. Oke, lalu bagaimana kalau saya sebagai mahasiswa saya kehabisan kredit saya? Ya, hubungi kampusnya ya, seperti itu. Apabila kehabisan kreditnya, dan jangan khawatir, ada layanan-layanan yang selalu free, services, ya, selalu free services. Jadi selama rekan-rekan aktif bisa menggunakannya maka itu free. Oke, dengan catatan umur siswanya di atas 18 tahun, ya. Oke. Dan untuk proses pembelajaran jangan khawatir, nanti akan ada yang namanya Microsoft Learn. Di Microsoft Learn, rekan-rekan akan memperoleh Azure gratis untuk kebutuhan pelatihan. Hanya untuk kebutuhan pelatihan, ya. Oke. Walaupun tidak semuanya, sekitar 50% bisa digunakan, sekitar 50% mungkin perlu account Azure for Student. Oke, sekarang kita akan bahas dulu sedikit mengenai konsep Azure. Ya, Azure sebagai komputasi awan, konsepnya itu berbasis resources. Konsep ini serupa dengan komputasi awan yang lain.
Jadi kalau teman-teman sudah belajar Azure, kemudian shifting ke platform komputasi awan yang lain, itu 11-12 ya. Karena di sana ada virtual machine, ya, ada storage account, ya, ada virtual network, ada app services, SQL database dan function. Virtual machine adalah barebone atau bagian yang paling umum dalam sebuah komputasi awan. Virtual machine itu secara sederhana menghost segala kebutuhan dalam bentuk server non-fisik. Ya. Storage account menyimpan berbagai macam penyimpanan mulai file, image, gambar, video, dan sebagainya. Ya. Virtual network membantu rekan-rekan untuk merancang sebuah rancangan jaringan yang sifatnya virtual dan bisa dikelola untuk terhubung dengan jaringan organisasi atau untuk berdiri sendiri di atas platform komputasi awan. Ada juga app services. App services adalah sekumpulan platform yang membantu rekan-rekan untuk mengembangkan solusi berbasis komputasi awan seperti aplikasi web, seperti API web, seperti services yang lain dan sebagainya. Kemudian ada SQL database, ya. Ini untuk menyimpan database tentu saja, ya, berbasis SQL Server. Ya, kalau teman-teman perlu menggunakan MySQL juga terdapat MySQL for Azure. Kemudian rekan-rekan membutuhkan IBM juga ada, ya, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah function. Ya, function ini adalah sebuah high performance platform untuk kebutuhan near real time sampai real time application. Contohnya teman-teman membuat aplikasi chatting, teman-teman membuat aplikasi push notification, teman-teman membuat aplikasi automated function tertentu, maka kita bisa menggunakan function ini. Ya kalau di AWS mungkin namanya Lambda, ya, seperti itu. Kita akan lanjutkan lagi. Satu hal yang umum biasa digunakan untuk Azure di konsep pembelajaran saat ini adalah Azure Internet of Things. Kenapa Azure Internet of Things ini sangat menarik untuk kita pelajari? Karena dia akan mensimplify bagaimana rekan-rekan mengelola Internet of Things. Ya. Kita bisa menggunakan emulators di sana, di Azure Internet of Things. Kita bisa menyatukan seluruh device-device Azure, device-device IoT jenis apapun, ya, ke dalam suatu IoT hub, ya, dan kita bisa melindungi mereka sehingga mereka berperilaku seperti layaknya trusted device untuk device-device IoT dengan Azure Sphere, ya. Jadi Azure Internet of Things ini sangat menarik, ya. Mari saya jelaskan satu persatu layanannya. Pertama ada yang namanya Azure IoT Central, ya. Azure IoT Central ini seperti layanan untuk menghubungkan IoT aset yang kita miliki. Jadi kalau misalnya kita punya Raspberry Pi 100 atau 200 buah yang masing-masing memonitor pohon misalnya, maka kita bisa mengintegrasikannya dengan cara mudah. Prosesnya bisa macam-macam, bisa self registration atau kita bisa programmatically, ya. Kemudian ada IoT Hub. Sesuai dengan namanya, IoT Hub berperan untuk menghubungkan antara satu IoT device dengan IoT device yang lain atau IoT device dengan aplikasi yang lain. Ya, mereka menghadirkan komunikasi bidirectional. Jadi contohnya misalnya Raspberry Pi yang saya taruh di pohon, kemudian dia memiliki accelerometer pada saat terjadi angin kencang dan itu mengakibatkan pohon tersebut secara permanen akan ambruk, maka IoT device saya akan menginformasikan ke IoT Hub dan dari IoT Hub akan dikirimkan ke berbagai macam software seperti Power BI, seperti web application dan yang lain, ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah Azure Sphere. Azure Sphere ini apa? Azure Sphere ini adalah sebuah security solution, ya, security solution. IoT lahir dalam suatu konsep yang namanya ad hoc network. Kalau kita bicara ad hoc network, maka trusted atau kepercayaan itu menjadi satu hal yang paling fundamental.
Pertanyaannya adalah bagaimana kita melakukan proses pengukuran kepercayaan sebuah IoT device. Bagaimana kalau kita mengetahui apakah IoT device itu ditemper, digantikan, atau ada IoT device yang asing yang masuk. Akan sulit kalau kita melakukannya satu persatu. Menariknya, Microsoft punya Azure Sphere. Bahkan ada konsep yang menarik ketika di platform Azure tersebut terdapat sebuah visualisasi sebuah gambar yang dikenal dengan digital replicate dari IoT tersebut. Jadi begitu ada IoT device yang lain yang tidak dikenali, maka langsung teridentifikasi di Azure Sphere. Oke. Kemudian ada Big Data Analytics. Siapa yang tidak suka Big Data dan analitik yang berbasis AI? Microsoft punya beberapa hal yang menarik di sini yang untuk dipelajari oleh rekan-rekan. Pertama, kita sebut dengan Synapse Analytics. Ya, Synapse Analytics ini adalah sebuah pendekatan untuk melakukan layanan analytics ya dengan basis data warehouse. Ya. Jadi basisnya data warehouse ya. Data-data yang sudah tersimpan bisa secara instance di analytics. Bahkan Synapse Analytics bisa membedakan terkait dengan data privacy, terkait dengan data-data yang sifatnya boleh dilihat ataupun tidak dilihat. Ada fitur di sana. Synapse Analytics ini seperti tools rekan-rekan untuk melakukan query secara cepat, ya, dengan diberi kekuatan di belakangnya kekuatan awan. Dan kemudian ada Azure HD Insight. Azure HD Insight ini apa? Ini HD itu singkatan Hadoop, ya. Kalau rekan-rekan tahu Big Data Hadoop, maka HD Insight ini implementasi dari Big Data Hadoop di Azure. Ya, jadi rekan-rekan ingin melakukan proses reprocessing data, ya, untuk dimasukkan ke Big Data, maka ada Azure HD Insight. Dan zaman dulu saya mau konfigurasi Hadoop itu perlu beberapa waktu, lebih dari 35 menit sampai 1 jam. Belum lagi menghubungkan datanya. Tapi dengan kondisi saat ini, dengan adanya HD Insight, saya bisa mendeploy solusi Hadoop dengan kerangka waktu 15 menit saja. Oke. Kemudian yang terakhir ada Databricks. Ya. Kalau rekan-rekan pernah dengar Apache Spark, maka Databricks ini adalah the improvement of Apache Spark. Ya. Apache Spark yang di-tune in. Enaknya menggunakan HD Insight ataupun Databricks adalah keduanya ini manage. Jadi pada saat ada versi terbaru dari Hadoop, ada versi terbaru dari Apache Spark, rekan-rekan bisa mengupgrade tanpa perlu khawatir terjadi kegagalan. Bahkan untuk security patch akan termasuk otomatis di aplikasi. Oke. Kemudian setelah kita bicara data analytics, kita bicara tentang AI dan machine learning. Ya, Microsoft punya sesuatu yang paling ternama, ya, yaitu cognitive services. Ya, jadi hampir 80% aktivitas aplikasi yang menggunakan AI itu terfasilitasi oleh cognitive services. Ya, mulai dari suara, mengenali teks, mengenali tulisan, yang mengenali berbagai aspek yang terkait dengan gambar, mengenali suara, mood, sentimen analisis itu sudah ada di cognitive services. Ya. Dan yang paling menarik lagi, cognitive services juga extensible, rekan-rekan bisa menurunkan dengan SDK-nya. Kalau kurang, kalau ingin buat dari awal, maka rekan-rekan bisa menggunakan Azure Machine Learning. Ada tools yang namanya Machine Learning Studio, dan itu built-in di Azure. Ya. Dia menggunakan standar yang biasa kita gunakan untuk mengelola machine learning seperti Pylance, Python, Anaconda, sebut saja apapun toolsnya itu, ya, maka kita bisa menggunakan Machine Learning Studio. Dan yang paling menarik, Machine Learning Studio ini kita bisa mengembangkan modelnya dengan konsep drag and drop, memilih algoritmanya dengan simple click, dan mengatur hyperparameter dengan lebih mudah kalau rekan-rekan tahu di bidang Azure Machine Learning. Oke, dan yang terakhir ada Azure Bot Services. Ya, Azure Bot Services. Siapa yang tidak kesal dengan bot? Ya, karena bot itu adalah sesuatu yang kaku. Bagaimana kalau botnya lebih cerdas diperkuat dengan cognitive services? Bagi rekan-rekan yang tertarik dengan penelitian ini, ada Azure Bot Services. Microsoft membuat sebuah framework sendiri untuk bot yang dinamakan dengan Bot Framework.
Dan board framework itu diimplementasikan, ya, diimplementasikan agar lebih cerdas dengan board services. Kalau rekan-rekan pengen menggunakan yang sudah siap pakai, ada yang namanya Power Virtual Agents, ya. Tolong koreksi jika saya salah. Di Microsoft 365 juga terdapat virtual agent untuk basisnya bot yang fokus untuk Microsoft 365. Dan kalau Azure Web Service ini bisa rekan-rekan gunakan untuk kebutuhan yang sifatnya generik. Ya, misalnya untuk melayani customer kita terkait dengan penjualan atau purna penjualan produk-produk yang kita miliki. Oke ya. Ada apa lagi yang bisa kita gunakan untuk dikembangkan? Kita punya Azure DevOps, ya. Mungkin teman-teman punya layanan yang biasa digunakan untuk menggunakan Kanban board, ya. Spesifikasi, integrasi aplikasi CI dan CD untuk mendeploy aplikasi secara continuous, ya. Maka Azure memiliki Azure DevOps. Azure DevOps ini free untuk 5 anggota tim. Jadi kalau misalnya teman-teman atau rekan-rekan Bapak Ibu dosen hendak memberi tugas mahasiswa, selama mahasiswa ini kurang dari 5 bisa menggunakan Azure DevOps. Dan ini sophisticated tool sekali. Kita bisa mengaplikasikan Scrum di sana, bisa mengaplikasikan konsep Agile, kita bisa mengembangkan software dengan konsep formal seperti CMMI, dan itu bisa kita lakukan dengan Azure DevOps. Ya. Best of all, dia free dan terintegrasi dengan yang lain, even open source seperti Jenkins, Maven, dan sebagainya. Oke. Kemudian ada GitHub. Nah, GitHub ini apa? Ya, saya yakin rekan-rekan sudah tahu karena GitHub ini adalah sebuah source control, menyimpan kode-kode, ya. Dan GitHub di sini setelah diakuisisi oleh Microsoft juga sifatnya free, ya. Walaupun dari dulu juga sudah free, begitu dikonsepkan Microsoft well integrated dan beberapa fitur yang dulunya enterprise diubah menjadi free, ya. Dan ada juga yang namanya GitHub Action. GitHub Action ini apa? GitHub Action ini sangat bermanfaat sekali untuk melakukan proses otomasi. Proses otomasi misalnya code review. Jadi kalau misalnya mahasiswanya sudah menyelesaikan beberapa code, kemudian dia commit, maka langsung otomatis GitHub Action akan mengirim email ke dosen pembimbing untuk melakukan proses code review. Ya. Branch management, misalnya contohnya setelah skripsi mahasiswa X tersebut selesai, kemudian ada mahasiswa Y yang hendak melanjutkan, kita bisa meng-create branch management secara lebih mudah dengan GitHub Action. Ya. Dan yang terakhir adalah Azure Dev Test Lab. Ya. Azure Dev Test Lab ini sangat bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa yang hendak tugas akhir, misalnya dia perlu sebuah labs, ya. Misalnya contohnya sederhananya seperti ini. Mahasiswa yang mengambil mesin learning misalnya, temanya mesin learning, kemudian dia perlu memiliki satu komputer untuk mengelola modelnya, membutuhkan Python, kemudian membutuhkan Anaconda dan sebagainya. Dia harus memasang itu semua, maka kita bisa menggunakan DevTest Lab. Ya. Terdapat template-template yang siap digunakan untuk pengembangan, mulai dari pengembangan mesin learning, pengembangan software, dan yang lain. Oke. Nah, sekarang saya akan menunjukkan dulu yang dimaksud dengan Azure education.microsoft.com/devtools. Ini namanya Azure DevTools for Teaching. Saya akan switch dulu. Ya, saya akan switch. Oke. Teman-teman cukup search Microsoft DevTools for Teaching. Ya, teman-teman cukup search Microsoft DevTools for Teaching di sini. Kemudian nanti akan ada keluar Azure DevTools for Teaching. Kemudian rekan-rekan klik di sana. Ya. Nah, nanti akan keluar seperti ini, ya. Azure DevTools for Teaching. Baik dosen ataupun mahasiswa berhak menggunakan Azure DevTools for Teaching. Oke. Disarankan tentu saja menggunakan Microsoft Office 365 untuk mengikuti proses sign in ini, ya, untuk mengikuti proses sign in ini. Nah, kalau teman-teman belum menggunakan Office 365, kampusnya silakan bisa enroll secara free untuk Office 365-nya. Free ya.
Walaupun untuk bisnis seperti perusahaan itu tidak free, tapi bagi akademisi itu free, unlimited, ya, untuk menggunakan layanan Office 365. Kemudian saya pilih sign in di sana. Pada saat sign in pertama kali dan kemudian akan login, maka rekan-rekan akan ditanyakan nomor telepon untuk proses verifikasi. Akan ditanyakan nomor telepon untuk proses verifikasi. Ya, hanya itu saja. Ya, hanya itu saja. Nanti kodenya akan dikirimkan ke nomor telepon ataupun Anda akan ditelepon. Tapi kalau Anda nggak eligible, Anda akan diminta masukkan kartu kredit. Jadi kalau misalnya apa yang Anda alami tidak sama dengan yang saya alami, mungkin account rekan-rekan itu belum di-enable untuk Azure DevTools for Teaching. Bagaimana kalau pengen supaya di-enable Azure DevTools for Teaching, maka hubungilah Microsoft Education Indonesia ya untuk diaktifkan Azure DevTools Teaching-nya seperti itu. Oke. Maka di sini saya akan punya namanya Azure Education Hub ya, atau sebuah hub ya untuk melihat ada apa saja di Azure Education. Oke. Ya. Saya akan melakukan demonstrasi sedikit sebelum masuk ke sesi berikutnya, dan kalau rekan-rekan ada pertanyaan dipersilahkan. Teman-teman bisa melihat di sini ada yang kita sebut dengan launch your career. Jadi kalau teman-teman pengen tahu karir apa saja yang bisa atau menggunakan skill komputasi awal yang saya sebut tadi feature skill, bisa mengklik itu ya. Maka rekan-rekan bisa melihat karir apa saja yang ada di sana. Dan kalau rekan-rekan mengarahkan ke salah satunya, maka teman rekan-rekan akan diarahkan ke ya seperti itu. Learning path atau path untuk pembelajaran. Ya, teman-teman bisa melihat ada satu modul untuk getting started dan sebagainya. Bukan cuma learning path, ada Azure template juga. Azure template ini ready to use, ya, hands-on lab. Kalau teman-teman yang nggak tahu hands-on lab itu modul praktikum, ya, modul praktikum yang bisa digunakan. Dan di sini ada tulisannya, kalau ada free berarti rekan-rekan nggak perlu khawatir. Kalau ada tanda dolar berarti akan sedikit charge ya. Ada sedikit charge. Kalau dolarnya ada banyak, maka akan banyak charge juga terkait. Ya, kita bisa melakukan template seperti ini dan kemudian kita deploy, maka akan deploy ke subscription saya. Ya. Mari kita coba salah satunya di sini. Saya akan deploy, maka saya akan masuk ke Azure, akan masuk ke Azure dashboard saya, dan saya akan mengalami satu deployment services yang namanya 101 Cognitive Service Translate. Rekan-rekan bisa melihat subscription saya, ya, kemudian saya bisa create resource group ya dengan SKU. Nah ini ya, oke, SKU itu tier sebuah produk. Jadi kalau saya menggunakan Cognitive Services misalnya, kalau tiernya S1 itu artinya standar 1. Ini akan dikenakan biaya. Kalau saya tik F0 itu free, tidak dikenakan biaya. Ya. Jadi kita bisa memikirkan itu. Nanti saya akan demonstrasikan jika dibutuhkan, tapi yang jelas rekan-rekan punya upaya ini untuk belajar secara mandiri. Saya cancel, saya masuk lagi ke education, saya akan masuk ke overview, saya masuk get started. Di situ ada Azure Free Services, list of free services yang dimiliki oleh Azure. Saya akan klik, kita bisa lihat, saya akan login lagi. Ya, rekan-rekan bisa melihat, oke, apa yang bisa saya dapatkan untuk sebuah Azure yang sifatnya free. Yang atas ini free untuk 12 bulan. Jadi kalau misalnya 12 bulan nanti mahasiswa Anda mau lulus dan dia perlu resources dengan Azure, maka dia bisa mengaktifkan ini. Ya, jadi pas mulai TA-nya dia bisa mengaktifkan ini. Atau ada free yang selamanya. Nah ini free yang selamanya. Ya. Ada app services, free low app services. Saya bisa buat aplikasi dengan Node.js dan PHP, maksimum 10 aplikasi web free.
Ya. Untuk function, saya bisa membuat sebuah function yang mengalami 1 juta request per bulan free. Ya. Oke, misalnya kalau Anda buat function untuk presensi otomatis gitu ya, yang dipanggil dan akan mengeset status tertentu di database gitu. Anda buat function kalau pegawainya cuma 10 gitu ya, 10 dikali 20 ya cuma 200 gitu kan, itu bisa pakai function. Active Directory 500.000 objek yang bisa disimpan, username dan profilnya. Jadi kalau teman-teman membuat aplikasi yang membutuhkan penyimpanan account, profile secara aman, berbasis standar ISO dan sebagainya, bisa pakai ini 500.000 objek free. Ya. Oke. Container juga free. Azure DevOps Unlimited Private Git Repo. Jadi pengen jutaan Git repo juga source kodenya nggak akan mengurangi Anda, kebutuhan Anda, ya, dan sebagainya. Ya, rekan-rekan bisa lihat di sini. Banyak kan? Oke. Jangan-jangan selama ini masih belum tahu ya. Silakan rekan-rekan ya. Free service-nya cukup menarik di sini. Oke, saya akan switch dulu back. Oke. Dan kemudian yang terakhir adalah free software. Nah, biasanya paling suka dong dengan software yang free. Nah, ya teman-teman coba bayangkan Windows 10 udah berapa umurnya dan masih pakai Windows 10 kan? Apakah akan ada Windows 11? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Atau nanti Windows akan berubah jadi Windows 365 gitu. Kita kurang tahu. Tapi yang jelas rekan-rekan bisa melihat Windows dan Office sudah menjadi ekosistem yang bisa rekan nikmati tanpa harus berpikir membayar mahal, apalagi di segmen edukasi. Saya akan klik download software. Apa saja yang saya miliki? Wow, saya punya SQL Server 2019 Developer. Ini versi full version dari SQL Server level yang paling tinggi Enterprise, hanya saja untuk developer, pengembangan developer. Saya juga punya Visual Studio Enterprise 2019 secara free, ya, yang harganya mungkin sekitar 1.200 atau 1.900 dolar jika dikomersialkan. Nah, kita juga punya Visual Studio for Mac, kita punya Windows Server, ya. Oke, rekan-rekan bisa melihat di situ apa saja yang bisa kita peroleh, ya, untuk software. Oke, jadi rekan-rekan misalnya hendak membuat mesin learning server, bisa. Pengen buat hosting web pakai Windows Server, bisa, seperti itu. Oke, kenapa nggak ada Windows 10 dan Office? Karena mereka masuk ke SKU Microsoft 365. Oke. Itu dia. Oke, kemudian tadi ada learning yang sudah saya sampaikan. Ini ada list pembelajaran yang bisa digunakan dan ini terkoneksi dengan Microsoft Learn yang nanti akan kita bahas. Dan kemudian ada template ready to use. Ini untuk praktikum. Ada yang free, ada juga yang berbayar dengan ditandai tanda dolar. Kalau yang tanda dolarnya sampai 3, ini adalah bayarnya lumayan mahal ya. Jadi hati-hati pada saat menggunakannya untuk praktikum. Oke. Saya akan switch kembali ke presentasi saya. Oke. Sekarang kita bertanya, ada opportunity apa melakukan research dengan Azure? Ada opportunity apa di sana? Oke. Microsoft melakukan proses tahunan yang disebut dengan Imagine Cup. Imagine Cup adalah sebuah lomba yang di sana tidak hanya berpikir secara mengembangkan software yang benar, tapi bagaimana melakukan penelitian untuk mengaplikasikan solusi yang ada di Microsoft untuk kebutuhan sehari-hari. Ya. Tahun ini ada salah satu yang juara dan itu dari Indonesia, orang Indonesia. Sayangnya orang Indonesia tersebut tengah studi di Jepang, jadi dianggap sebagai mahasiswa Jepang. Oke. Azure for Research. Jadi kalau kita bicara Azure for Research, maka terdapat banyak sekali opportunity untuk melakukan riset dengan platform Azure. Contohnya misalnya riset di machine learning. Dahulu kalau kita pengen melakukan riset di machine learning, yang harus saya lakukan adalah saya harus memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan proses machine learning. Saya harus memasang TensorFlow, saya harus memasang berbagai macam software di sebuah komputer yang harus cukup kuat. Sehingga banyak universitas melakukan investasi ke sebuah platform komputasi, sebut saja misalnya NVIDIA DGX, gitu ya, seperti itu. Platform komputasi yang sangat kuat.
agar menghasilkan mesin learning model secara cepat dan efisien. Tapi apakah semua mampu menggunakan NVIDIA DGX? Nah, Azure for Research membuka opportunity bagi kampus yang belum atau masih menabung untuk membeli mesin DGX, tapi bisa belajar terlebih dahulu. Microsoft punya platform yang namanya Azure N-Series untuk VM-nya. VM N-Series ini akan memberikan platform komputasi yang sama dengan NVIDIA DGX, hanya dengan investasi ya mungkin 0,1, 0,2, 0,3 mengikuti pemakaian rekan-rekan. Ya. Jadi alih-alih membeli sebuah device yang cukup memerlukan investasi tinggi, ya. Kalau rekan-rekan tahu ya, kalau beli NVIDIA DGX itu bisa beli pors baru gitu ya, pors second mungkin ya, seperti itu. Maka bisa menggunakannya dengan menggunakan proses Azure for Research untuk N-Series. Sehingga machine learning model tetap bisa dikembangkan tanpa harus menunggu lama, terutama untuk tuning hyperparameter dan memilih algoritma. Ya, oke. Yang saya ingin katakan di sini adalah Microsoft sangat concern sekali dengan riset Azure, dan di sini dilihat Microsoft memiliki satu website sendiri yang namanya Microsoft Research. Microsoft Research ini semuanya di backend-nya dengan menggunakan Azure. Saya akan switch dulu ke sini. Ya, saya akan switch di sini. Ini adalah Microsoft Research, website Microsoft Research di sini. Microsoft Research bukan hanya berisi hasil penelitian-penelitian yang ditampilkan di Microsoft, tetapi juga memberikan informasi atau insight apa saja penelitian yang akan dilakukan, terutama di aspek komputasi awan. Oke, Microsoft memiliki banyak research area di sini, ya. Mulai dari ada berapa tuh? Ada 4, intelligence, system, teori, dan sains yang lain, ya. Rekan-rekan bisa melihat di situ. Dan kita bisa melihat publikasi yang ada di research tersebut. Ya, di situ ada publikasi yang bisa disebut. Oke, ini publikasinya. Ada lebih dari 24.000 publikasi yang bisa rekan-rekan gunakan, yang bisa rekan-rekan citasi, dan sebagian besar itu menggunakan Azure. Ya, rekan-rekan bisa melihat ya. Ini contohnya di Desember 21, predictive job scheduling. Nah, itu ya. Oke. VR, XR, telepresence. Nah, ini yang basisnya seperti hologram dan sebagainya. Mereka menggunakan robot gitu kan. Hampir semuanya menggunakan komputasi awan secara backend. Okay. Social ties predict food choice. Nah, itu ya, rekan-rekan bisa melihat. Hampir semuanya cloud system. Okay. Sampai baterai mobil juga dibahas di situ. Ya. Jadi rekan-rekan bisa melihat di situ publikasinya. Kita akan pilih salah satunya misalnya di sini. Oke. Rekan-rekan bisa view publication, dan teman-teman kalau misalnya tertarik dengan judul ini dan hendak terhubung, rekan-rekan bisa menghubungi research lab terkait, yaitu ada di Microsoft Research Lab Asia, ya, yang berkompleks di China. Ya, rekan-rekan bisa lihat. Rekan-rekan bisa menghubungi mereka via email, mereka akan membalas karena saya sudah beberapa kali berkorespondensi. Kebetulan disertasi saya juga beberapa, ya, 1 dekade sebelumnya. Itu juga menggunakan beberapa konsep yang ada di Microsoft Research di research area tertentu, dan ini akan sangat membantu rekan-rekan untuk bisa get in touch. Bahkan mahasiswa-mahasiswanya, jika rekan-rekan punya mahasiswa, mereka juga bisa menerima internship secara remote ataupun secara onsite. Mungkin untuk saat ini sebagian besar remote. Oke, rekan-rekan bisa melihat di situ. Di sini juga ada beberapa program. Nah, di situ rekan-rekan bisa melihat ada program untuk sekolah, ya, kampus, ada program untuk student. Kita akan lihat ada apa program untuk di kampus. Oke, di sini biasanya ada grant. Jadi rekan-rekan bisa melihat grantnya di sini, ya. Memang grantnya tidak banyak. Contohnya di sini ada 2 grant, ya, faculty fellowship, ya. Oke, dan juga Microsoft Security AI RFP, penelitian yang terkait dengan AI, keamanan AI. Kan sekarang lagi rame-ramenya ya. Oke.
Dilihat saja di situ nanti akan ada berbagai macam tawaran, grant, funding, betul funding. Oke. Dan kemudian kalau rekan-rekan tertarik untuk memperoleh informasi paling pertama untuk funding, bergabunglah ke Microsoft Research Newsletter di sana. Sekarang kita lihat ada apa untuk student. Oke. Di sini ada tawaran internship. Nah, itu ya. Internship. Rekan-rekan juga bisa melihat kalau rekan-rekan adalah postdoc student. Ada satu lowongan di sana. Ya, ini untuk rekan-rekan yang sudah doktor dan ingin postdoc ya. Seperti itu. Ada atau full time researcher juga dan sebagainya. Jadi ada oke. Ya, ini ya. Jadi Anda bisa bergabung ya, di sana. Oke. Itu dia, saya akan switch lagi. Ini adalah contoh implementasi penelitian yang berbasis AI ya dan cloud. Dan ini terjadi di Bangalore. Oh, saya lupa untuk tidak menyalakan suara ya. Oke. Ya, jadi biarkan saya bercerita saja dengan bahasa Indonesia. Jadi ada kesulitan di Bangalore, India terkait dengan air, tata kelola air. Ya. Di mana satu lokasi itu memiliki air yang bersih, sementara beberapa lokasi itu tidak memiliki air yang bersih. Sehingga mereka butuh usaha untuk memindahkan air dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka memindahkannya dengan seperti ini. Ada banyak air yang terbuang hingga 33%. Nah, ini rekan-rekan bisa melihat water tanknya seperti apa. Seperti itu ya. 33% air bersih hilang di Bangalore. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita melakukan penelitian untuk mengimprove ya agar 33% air tersebut tidak hilang begitu saja. Ya, rekan-rekan bayangkan di situ. Karena air menjadi satu yang sangat sulit di sana di beberapa tempat. Oke. Melalui inisiatif Smart City yang dilakukan di Bangalore, mereka menggeser proses distribusi air. Ya, menggeser proses distribusi air dengan menggunakan IoT. Ya, IoT platform. Oke. Dan bekerja sama dengan kampus IISG, ya, semoga nanti suatu saat kita bisa buat video seperti ini di Indonesia. Oke, mereka mengembangkan sebuah platform untuk mencatat proses pergerakan air, ya, proses pergerakan air melalui IoT device. Oke. Nah, di backend-nya menggunakan Azure Cloud di sini. Nah, rekan-rekan bisa melihat itu. Mereka teman-teman bisa melihat ada beberapa aplikasi di sana. Okay. Aplikasinya bukan hanya IoT device, tetapi juga mobile apps, ya. Okay. Yang memonitor pengeluaran air dan sebagainya, dan konsumsi air di daerah tertentu, ya, sehingga bisa lebih terlihat. Mereka juga bisa melakukan ekstrapolasi. Nah, itu device-nya itu yang di atas itu. Kemudian mereka bisa melakukan analytics, ya, analytics terkait dengan konsumsi air harian, dan mereka bisa mengekstrapolasi kapan sebuah daerah itu membutuhkan air lebih, ya, dan apakah air lebih itu setara dengan yang dikonsumsi. Kalau air lebih dengan yang dikonsumsinya kurang, air lebih yang dikonsumsinya ternyata lebih banyak, berarti kan akhirnya ada inefisiensi di situ. Teman-teman bisa melihat websitenya tadi ada Azure for Research. Ya, oke, saya lanjutkan. Ini adalah beberapa contoh grand example. Ya.
ada AI untuk aksi kemanusiaan, ada AI for Earth, ada AI for accessibility. Ya, akan ada grant untuk kampus yang bisa nanti memberdayakan mahasiswanya untuk mengembangkan solusi berbasis AI. Ya, memang sekarang sebagian besar kalau nggak AI ya analytics, ya lagi masanya lah ya. Seperti itu. Oke. Saya sudah demonstrasikan tadi bagaimana Microsoft Research dan semoga rekan-rekan tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut dan melihat apakah ada opportunity penelitian ataupun hibah misalnya. Kemudian di sesi ketiga, ya di sesi ketiga ini kita akan bahas mengenai Microsoft Learn. Microsoft Learn ini apa? Ya. Dengan era pandemi sekarang, kita mengalami suatu isu, yaitu isu belajar untuk tetap keep up pace, keep the pace. Ya. Maksud saya keep up adalah supaya kita tetap sama dengan rekan-rekan yang lain yang mungkin memiliki kesempatan belajar yang lebih baik. Ya. Microsoft akhirnya menghasilkan suatu platform yang disebut dengan Microsoft Learn. Microsoft Learn sendiri sebenarnya bukan e-learning ya, kalau saya boleh bilang, karena masih belum memenuhi aspek-aspek e-learning secara spesifik. Dia bukan Moodle atau yang lain, tetapi Microsoft Learn ya itu memberikan opportunity bagi siapapun untuk belajar. Ya. Teman-teman bisa belajar mulai dari teknologi yang sifatnya dasar sampai teknologi yang sifatnya advance di Microsoft Learn. Ya. Microsoft Learn ini diorganize dengan menggunakan pendekatan learning path. Jadi sudah dikurasi, sudah diatur proses pembelajarannya dari satu langkah ke langkah yang lain. Di dalam sebuah learning path terdapat modul. Modul tersebut bisa berdurasi 1 atau 2 jam untuk dipelajari. Di dalam modul ada praktik menggunakan Azure misalnya, atau bisa mengisi soal knowledge check. Ya. Selain itu disediakan juga sandbox yang bisa memungkinkan rekan-rekan menggunakan Azure tanpa perlu biaya ya di sandbox tersebut. Microsoft Learn juga bisa menjadi sebuah profil seorang mahasiswa atau seorang pengajar yang berisi track progress, rencana pembelajaran, rencana kemudian profil yang sudah dipelajari, bahkan memperoleh XP atau experience point layaknya gamification di era learning modern saat ini. Okay. Rekan-rekan bisa visit di ak.ms/learnms atau search saja Microsoft Learn. Nanti rekan-rekan akan peroleh itu. Oke, yuk kita lihat Microsoft Learn. Saya akan masuk ke Microsoft Learn di sini. Ini adalah Microsoft Learn, ya. Di Microsoft Learn akan ada 3 menu utama di sini rekan-rekan bisa lihat. Apakah rekan-rekan ingin memperoleh knowledge? Maka rekan-rekan bisa visit ke Learning Path. Apakah rekan-rekan ingin sertifikasi untuk proving the competency? Rekan-rekan bisa masuk ke certification. Atau teman-teman ingin tahu cutting edge technology? Dan teman-teman bisa belajar di Learn TV tanpa iklan. Jadi jangan khawatir lagi belajar tiba-tiba ada iklan TikTok, ya seperti itu. Rekan-rekan bisa belajar di Learn TV. Saya akan masuk dulu ke learning path tersebut. Di learning path tersebut terdapat banyak pilihan, ada sekitar 2.700 lebih materi pembelajaran. Dan kita bisa seleksi dia berdasarkan roles, ya, berdasarkan feature skill roles atau berdasarkan level. Yang biasa saya lakukan adalah saya mengekstraknya dulu berdasarkan tipenya. Di sini saya memilihkan tipe learning path. Jadi yang masuk di sini adalah tipe-tipe yang sifatnya learning path. Ya, yang sebuah modul panjang, ya, yang bisa beberapa SKS gitu. Oke. Nanti pada saat teman-teman mengikuti Merdeka Belajar juga akan belajar dari materi ini, ya, sehingga nanti materinya akan lebih mudah dibaca. Ya, semoga beberapa saat lagi akan ada versi Indonesia untuk learning path ini. Kita berdoa saja. Oke. Teman-teman bisa melakukan save atau mulai pembelajaran dan saya sarankan rekan-rekan untuk mendaftar. Saya cukup sign in, kemudian saya login dengan akun saya gitu ya. Saya akan login dengan akun saya. Oke.
Oke, saya akan login dengan akun saya masuk ke Microsoft Learn-nya. Oke, set saja Microsoft Learn, kemudian nanti ada learn.microsoft.com. Mohon maaf koneksi saya tidak terlalu cepat ya. Kemudian saya akan sign in. Ya, saya akan sign in di sini. Oke. Saya akan sign in di sini, saya akan masukkan akun saya. Saya gunakan akun versi personal gitu ya, seperti itu. Oke. Oke, dan di sini saya sudah login ya. Rekan-rekan bisa melihat account saya. Di sini ada level rekan-rekan. Semakin Anda sering belajar, maka teman-teman akan semakin tinggi levelnya. Kemudian di sini akan ada profile rekan-rekan. Rekan-rekan bisa melihat profilnya. Oke. Kapan terakhir rekan-rekan belajar? Ya, di situ. Oke, teman-teman bisa melihat activity-nya. Saya terakhir belajar apa gitu ya? Saya terakhir belajar IoT gitu ya. Oke. Kemudian teman-teman bisa melihat sudah memperoleh sertifikasi apa saja, ya, seperti itu. Teman-teman bisa melihat beberapa sertifikasi yang sudah teman-teman ikuti, ya. Dan teman-teman juga bisa memperoleh badges, ya, badges yang sudah teman-teman ikuti karena sudah belajar, ya, seperti itu. Ada banyak badges, warnanya juga lucu-lucu. Oke. Dan jangan khawatir, nanti rekan-rekan akan bisa mengekspor ini menjadi profile CV, ya. Oke, di beberapa waktu yang akan datang ya, seperti itu. Oke. Jadi rekan-rekan bisa melihat itu sebagai salah satu capaian rekan-rekan. Kemudian kita bisa melakukan proses pembelajaran di sini. Ya. Contohnya di sini saya akan memulai learning path introduce DevOps. Nah, di situ. Dalam sebuah learning path terdapat banyak modul di sini. Rekan-rekan cukup belajar continue, maka dia akan dimulai. Ya. Kemudian setiap rekan-rekan selesai membaca di sini, rekan-rekan akan memperoleh XP. Ya. Belajarlah sesungguh-sungguh karena kontennya sangat bermanfaat dan kontennya bisa membantu rekan-rekan lebih paham. Ya. Di situ. Cukup komprehensif dan best of all ini adalah free. Jadi rekan-rekan gak usah, ya kecuali paket datanya mungkin belum tentu free ya. Nah, seperti itu. Ya. Rekan-rekan bisa lanjutkan dan kita bisa melihat prosesnya. Ya, di sini. Dan terakhir akan ada knowledge. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Kita bisa pilih gitu ya dan sebagainya. Nanti kita cek your answer, kemudian nanti akan memperoleh XP dan seterusnya. Ya, rekan-rekan bisa membayangkan itu sebagai sebuah proses berkelanjutan. Oke. Kemudian kita bisa lihat Learn TV. Ini TV ya, dia TV. Oke. TV Microsoft Learn. Oke. Kita bisa melihat yang tengah berjalan di sini. Lagi belajar tentang CSS. Ya, jadi selalu ada acara live di sana. Ya. Kalau rekan-rekan pengennya nggak live, ya, oke, rekan-rekan bisa melihat di sini. Nah, itu ya. Yang terfeature di sini. Dan di sini ada schedule-nya. Ya, jadi ini seperti TV teknologi. Ya. TV buat Anda belajar ya. Oke. Ya, TV yang menjauhkan Anda dari ketidakfaedahan kehidupan, gitu ya. Oke. Dan rekan-rekan bisa lanjut di sana menjadi TV. Sayangnya ini TV-nya TV live ya, jadi teman-teman harus stay tune dan lihat schedule-nya di situ ya. Kalau TV yang pre-recorded atau disimpan itu ada lagi yang kita sebut dengan channel 9, tapi kita tidak bahas itu. Ini ada Learn TV. Oke.
lanjut lagi ke sesi terakhir, Azure Certification. Certification sekarang sangat dibutuhkan pada saat kita melihat sebuah fenomena ketika semua orang, mahasiswa, baik pun pengajar, memiliki kompetensi yang sama. Semuanya IPK-nya sama gitu ya. Terus apa yang membedakan seseorang dengan seorang yang lain? Bagaimana membuktikan secara mudah kalau Anda cukup ahli dalam suatu bidang tertentu? Caranya adalah certification. Certification yang mau saya bahas di sini adalah certification yang paling sederhana, yaitu AZ900. AZ900 ini adalah certification 900, kode 900 itu certification fundamental. Certification yang bisa rekan-rekan ikuti ya, yang bisa rekan-rekan ikuti secara mudah, bahkan bisa di rumah ya, hanya berbekal dengan SIM ya atau password ya, kemudian komputer yang sudah dipasang softwarenya dan juga ruangan yang tenang. Tidak boleh ada keributan, tidak boleh ada layar dan sebagainya kecuali layar laptop Anda seperti itu. Oke. Dan rekan-rekan bisa mengikuti sertifikasi. Di sini contohnya yang diukur di certification AZ900. Rekan-rekan bisa melihat passing grade-nya adalah 80 kalau tidak salah. 80% Anda menjawab dengan baik. Kalau 80-70 saya kurang ingat, tapi sekitar segitu ya. Dan ada banyak sekali Microsoft Certification yang bisa rekan-rekan lihat di bagian certification ya. Oke. Tergantung role Anda apa, maka akan ada sertifikasi-sertifikasi yang terkait dengan itu. Oke. Microsoft memiliki 3 jenis sertifikasi: fundamental, role based, dan additional, atau yang kita sebut dengan specialty. Fundamental isinya yang fundamental, misalnya Azure Fundamental, Microsoft 365, Power Platform. Kita lihat ya. Dynamic Fundamental, AI Fundamental, Data Fundamental. Teman-teman bisa melihat dengan kode 900. Jadi kalau belakangnya 900 di situ, ya maka biasanya fundamental. Jadi 9XX ya, itu kodenya fundamental. Teman-teman bisa memperolehnya. Ya. Oke, saya akan ambil contoh Azure AI Fundamental. Saya klik di sini. Ini adalah Azure AI Fundamental dengan kode AI 900. Dan untuk memperoleh sertifikasi ini, rekan-rekan harus lulus satu exam yang disebut dengan Azure AI Fundamental. Kadang-kadang untuk memperoleh sertifikasi itu perlu banyak exam. Nanti saya tunjukkan. Setelah itu rekan-rekan bisa ke bawah. Ya. Di sini adalah materi yang bisa rekan-rekan pelajari secara mandiri. Ya. Atau rekan-rekan bisa menghubungi Mari Belajar untuk mengikuti ya, pembelajaran yang sifatnya hands-on dan private gitu ya, di sini. Rekan-rekan bisa melihat setelah saya sudah mempelajari semuanya, misalnya saya mempelajari mandiri, saya bisa mengikuti ujiannya. Ujiannya bisa di person view secara online, bisa di Certiport secara online juga. Ya. Oke. Bahkan ada yang khusus di era COVID-19 ini kita bisa mengikuti ujian dengan biaya $15. Karena kalau defaultnya biayanya itu kita pilih Indonesia ya. $55 ya, bisa dapat $15. Oke, sementara untuk COVID ya. Oke. Jadi prosesnya seperti itu untuk memperoleh sertifikasi. Kita akan lihat certification yang lain ya, kita akan lihat certification misalnya, saya akan pilih certification ya, saya akan pilih misalnya saya certification DevOps misalnya. Oke, di sini ada DevOps Engineer Expert. Saya klik di situ, ya. Oke, rekan-rekan bisa melihat bahwa saya harus lulus lebih dari 1. Ya. Jadi saya harus punya prerequisite yaitu Azure Administrator Associate, kemudian baru ikut ujian, habis itu baru dapat Expert Associate. Kalau saya klik Administrator Associate, saya harus lulus 1 ujian Azure Administrator. Ya. Jadi ada kebutuhan seperti itu. Baru sampai atas, setelah itu baru Anda bisa mengikuti ujian
harga ujiannya akan makin tinggi, levelnya makin mahal, ya. Bahkan beberapa ujian juga tidak ada subsidi COVID gitu ya. Nah ini contohnya untuk expert itu 80 US dollar. Kita lihat untuk yang associate ya. Untuk associate berapa? Associate. Nah untuk associate masih ada tuh, masih ada COVID, masih ada COVID support. Jadi teman-teman bisa menggunakannya. Ya kalau misalnya, ya saya yakin ada benefitnya gitu seperti itu. Oke. Untuk expertise Anda. Nah itu ya, 80 dolar ya, bukan 55 gitu ya. Jadi naik. Ya, associate dengan expert tampaknya biayanya sama. Tapi yang associate ini ada dengan 15 dolar. Ya menarik juga. Oke. Itu dia. Dan ada juga yang specialty. Specialty ini yang khusus untuk spesifikasi tertentu. Misalnya bagi pendidik, bagi guru, itu ada yang namanya Microsoft Certified Educators. Ya. Oke. Nanti ditanyanya cara mengajar ya. Oke. Kemudian ada bagi mahasiswa atau bagi rekan-rekan yang terbiasa dengan menggunakan Office, ada Office Specialist dan sebagainya. Contohnya di sini Office Specialist Expert ya. Oke, beberapa waktu lalu saya mengikuti ujian ini, maka saya harus lulus dulu jadi dari associate, kemudian saya mengambil 3 ujian ini, Word, Excel, dan Access. Setelah itu saya baru menjadi Special Expert. Nanti rekan-rekan bisa melihat hasilnya di sini. Kalau sudah lulus sertifikasi di bagian certification, nanti misalnya, nah ini ya Office Expert. Oke. Nah ini Microsoft Office Specialist Expert. Artinya teman-teman sudah menyelesaikan itu semuanya dan memperoleh sertifikasi. Oke. Nah kalau teman-teman belajar tentang ISUR, silakan menggunakan dokumen ini, silakan di-scan ya. Rekan-rekan bisa mempelajarinya secara lebih mudah ya. Kita sebut dengan Learn Azure dalam sebulan. Oke. Itu dia. Ya, waktu sudah menunjukkan 9.20, kita masih punya waktu 10 menit lagi untuk berdiskusi. Teman-teman yang merasa kesulitan menggunakan berbagai macam solusi Azure, ini ada nomor WhatsApp, silakan bisa ditambahkan ya. Oke, ditanya-tanya, jangan khawatir, walaupun ada botnya, ada manusianya juga ya, seperti itu. Oke, saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan saya kembalikan kepada moderator. Ya, silakan, Link. Oke, terima kasih Pak Rini atas pemaparannya. Ya, itu tadi teman-teman ya terkait pengenalan Azure dan Microsoft Learn untuk pendidikan, yang mana apabila kita eksplorasi ternyata banyak sekali yang bisa kita dapatkan insight-insight baru di sana. Dan memang kegiatan hari ini adalah dalam rangka untuk menyambut program Merdeka Belajar yang akan segera di-launching oleh Kemdikbud, sehingga nanti kita tunggu saja. Jadi teman-teman yang mungkin nanti tertarik, mungkin ya barangkali tertarik untuk mengikuti micro credential yang dari program dari Microsoft, mungkin pantengin aja di situ. Mungkin di sini teman-teman bisa ada pemanasan terlebih dahulu ya, nanti bisa pelajari dulu aja di Microsoft Learn begitu. Jadi nanti tahu begitu ya nanti apa aja sih kira-kira yang bakal dipelajari gitu. Jadi pada dasarnya dalam program Merdeka Belajar nanti kemungkinan besar nanti akan ada beberapa learning track yang nanti teman-teman bisa pilih. Nah, silakan teman-teman pada sesi pagi hari ini apabila ada pertanyaan terkait pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Ridi, silakan disampaikan. Bisa menggunakan kolom percakapan yang ada ataupun juga bisa langsung raise hand dan nanti kita bisa lebih interaktif mungkin ya dengan Pak Ridi gitu. Ini pertanyaannya dari Mas Surya Prihanto. Izin bertanya Pak, seluruh sertifikasi Azure baik fundamental, expert, dan spesialis berbayar ya Pak ya gitu. Oke, ya silakan mungkin Pak Ridi. Mungkin bisa ditanggapi. Iya, berbayar. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi selain iya berbayar.
Iya, oke. Ya, semoga terjawab ya Pak Surya atau Mas Surya gitu ya. Jadi semuanya sertifikasi berbayar begitu, namun mungkin untuk nanti program Merdeka Belajar akan ada hal-hal khusus. Jadi teman-teman yang mungkin masih di strata 1 di semester 5 sampai dengan 7 nanti mungkin bisa ikut begitu ya di dalam program microcredential yang dari Microsoft gitu. Kemudian ini dari Supardianto. Oke, Bapak Supardianto. Oke, hanya komentar aja. Nah, silakan Bapak Ibu yang lain atau teman-teman yang lainnya apabila ada pertanyaan terkait pemaparan tadi yang sudah disajikan. Tentunya banyak hal yang kita dapati ya, mulai dari Microsoft Research segala macamnya, Microsoft Learn, di mana kita bisa belajar banyak hal terkait teknologi-teknologi Microsoft. Namun secara khusus kalau hari ini kita adalah membahas tentang Microsoft Azure begitu. Namun pada dasarnya di sana juga ada berbagai macam topik-topik lain atau learning part yang lainnya yang nanti teman-teman bisa pelajari begitu sehingga nanti teman-teman bisa memiliki kompetensi teknis yang mungkin akan bermanfaat dan mendukung karir teman-teman di masa mendatang. Ya, apakah tidak ada pertanyaan teman-teman? Ini kapan lagi teman-teman? Kalau tidak di sini kita tidak akan bisa diskusi nih dengan Pak Redi karena spesial hari ini. Dan mungkin teman-teman nanti kami pada dasarnya masih ada lanjutan untuk sesi selanjutnya. Ya, di tanggal 22 dan tanggal 28, namun pada dasarnya topiknya sama, namun mungkin apabila rekan-rekan teman-teman yang masih belum join pada hari ini, nanti mungkin bisa diinfokan untuk bisa join di kegiatan kami selanjutnya, karena istilahnya ada beragam manfaat yang nanti bisa diperoleh secara bersama-sama. Tentunya kita berharap sama-sama terus berkembang di masa mendatang dan bisa melalui semua tantangan-tantangan yang ada sehingga kita tetap bisa bertahan gitu. Ya, karena sepertinya tidak ada pertanyaan dan waktunya cukup tinggal sedikit nih gitu, atau mungkin saya tunggu 1 menit lagi teman-teman mungkin untuk mungkin barangkali untuk untuk mengajukan pertanyaan. Untuk berpikir dulu pertanyaan apa yang cocok gitu ya, yang ingin ditanyakan gitu. Nah, ini Bapak Supardianto sepertinya beliau dosen ya, jadi nanti untuk materi Microsoft Learn ini tadi atau tentang Azure ini nanti bisa ditambahkan di dalam ini ya proses pembelajaran atau mungkin kurikulum pembelajaran dalam perkuliahannya gitu. Nah, sepertinya karena tidak ada pertanyaan, teman-teman, untuk menutup kegiatan hari ini, mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu, teman-teman. Mungkin bisa aktifkan fitur kameranya sebentar, kemudian nanti kita foto bersama, meskipun kita berjauhan, namun bisa terlihat bersama secara virtual, begitu. Ya, ini yang masih stay, masih ada sekitar 18. Nih, saya tunggu ya. Ya, mohon maaf Pak Ridi, mungkin bisa ini di stop sharingnya terlebih dahulu Bapak. Oke, terima kasih. Ya, ini baru Mas Haris dan Mas Susanto yang mengaktifkan, namun Mas Susanto masih gelap ya sepertinya. Oke, silakan. Oke. Nah. Ya, kita tunggu beberapa menit lagi. Barangkali ada tambahan ya. Oke, baru 6. Ning masih mute, tolong di unmute. Oke, ya terima kasih Pak Ridi. Ya,
Oke, sepertinya yang lain masih malu-malu ya, jadi kita mungkin yang ada aja gitu ya. Oke, dalam hitungan ketiga kita menghadap kameranya masing-masing dan senyum bersama. 1, 2, 3, silahkan. Oke, ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih telah menghadiri kegiatan hari ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya sehingga kita sampailah pada waktu untuk menutup kegiatan hari ini. Kami selaku penyelenggara apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan hari ini kami mohon maaf. Kami tutup kegiatan hari ini. Terima kasih. Selamat pagi.